Jadi, ketika kita mendapatkan feedback dari konsumen, kita harus mengutilisasi itu, kita harus memanfaatkan itu demi perusahaannya kita. Kemudian kita harus, we need to know the factors impacting responsibility. Jadi ada peran consumerisme, role of consumerism. It is a collective demand by consumers that businesses satisfy their needs. Role of government, regulation of product safety, regulation of advertising, regulation of industry competition, monopolies, and antitrust. So there are a lot of factors that impact business responsibility, one of which is consumerism. Consumerism is a role that is a collective demand by consumers that businesses have to satisfy the consumers' needs. And then government also has a role that has to make regulations about product safety, makanya ada ISO yang harus ditetapkan, mereka ada BPOM, Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan, jadi dia harus mengawasi, dia harus tahu apa apa ingredients what are the ingredients yang may or may not be in a product. Jadi kalau dia mengandung misalnya merkuri, tidak boleh ada dalam produk. Dia harus begini, dia harus begitu. Jadi itu BPOM di situ punya peran. Kemudian pemerintah punya peraturan tentang advertisement, kemudian regulation of industry competition. Jadi kompetisi industri itu harus seperti apa, itu pemerintah atur. Maaf, terpotong. Jadi perusahaan punya tanggung jawab terhadap karyawan. They have to ensure that their workers are working safely in a safe environment. They have to ensure that everything in the company environment is safe. Jadi dia harus cek machinery-nya, dia harus cek equipment-nya apakah aman untuk dipakai atau tidak. Kemudian they have to require safety glasses or other equipment to prevent injury. Jadi kalau untuk misalnya pabrik atau apa, dia harus pastikan bahwa dia harus sediakan karyawan itu punya goggles, dia harus punya apa. Misalnya sekarang APD apa? Alat pelindung diri. Jadi hospitals itu harus memastikan bahwa kalau dia suruh karyawannya untuk bekerja, ada mask-nya, harus ada kalau perlu face shield, kemudian ada APD yang lengkap, ada handscoon dan lain-lain. Kemudian emphasize safety precautions in training, ya setiap training kita harus selalu harus menekankan tentang penanganan masalah keamanan gitu. Misalnya waktu kuliah, harusnya di awal kuliah itu saya memberitahu kalian pintu darurat di mana, kalau kebakaran lewat mana, itu adalah safety precaution yang harus dikasih tahu. Kemudian reduce accident, harus pasti memastikan bahwa ada zero accident. Improve quality of life, salah satu tanggung jawab perusahaan adalah memastikan bahwa karyawannya sejahtera dan bahkan bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Company has a responsibility for employees for proper treatment of employees. Jadi dia harus memastikan bahwa perusahaan secara etis dia wajib untuk memastikan bahwa karyawannya ini di-treat dengan baik. Salah satunya misalnya dia memberikan diversity training. Diversity training itu artinya pelatihan tentang diversitas, tentang keberagaman, tentang kultur, tentang budaya, tentang gender. Mereka harus melakukan langkah-langkah untuk mencegah sexual harassment. Jadi unwelcome comment or action of a sexual nature. Biasanya kalau di luar negeri ya, mungkin di Indonesia ini masih dianggap sebagai hal yang tabu dan dibilang, kalau orang beragama tidak mitu. Tapi sebenarnya harus dilatih karyawan itu tentang komen-komen seperti apa yang tidak pantas, kemudian perlakuan-perlakuan apa yang sebenarnya itu adalah sexual nature begitu. Jadi kayak misalnya bersiul terhadap karyawan perempuan, itu sebenarnya sangat tidak etis dan tidak boleh dilakukan karena perempuan itu bukan objek. Walaupun dibilang, ikan saya memuji, ikan kok seksi. Nggak bisa, kok harus profesional, kok tidak boleh mengomentari hal-hal yang sifatnya tendensinya seksual, seperti itu. Kemudian harus memberikan equal opportunity, harus memberikan kesempatan yang sama, baik kepada karyawan perempuan, laki-laki, tanpa memandang gender, agama, anaknya siapa. Nah, itu sebenarnya harus seperti itu. Jadi, perusahaan wajib untuk bertanggung jawab pada karyawannya dengan memberikan kesempatan yang sama, peluang yang sama untuk berkembang tanpa memandang latar belakangnya. Itu sebenarnya idealnya seperti itu. Jadi prohibit discrimination based on national origin, race, gender, or religion applies to hiring, promotion, and praises. Jadi ini berlaku untuk ketika kita hire someone, ketika kita mempekerjakan seseorang, ketika kita memberikan promosi, dan ketika kita memberikan kenaikan gaji. Harusnya itu dengan standar yang baku. Jadi itu adalah tanggung jawab. Jadi
ya tanggung jawab perusahaan. Jadi perusahaan wajib untuk melakukan hal-hal tersebut, hiring, promoting, and raising berdasarkan memang skill, berdasarkan performance. Jadi bukan karena faktor-faktor X begitu. Walaupun kita tahu kenyataannya faktor X playing an important part, but ideally in an ideal world the company is responsible to be held for its integrity. Dia harus punya integrity untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini tanpa bias, tanpa bias. Ensure responsibility to employees, code of responsibility, hiring decisions made without bias. Jadi perusahaan ya yang punya kode etik dan prinsip yang bagus, dia bertanggung jawab kepada karyawannya untuk bekerja dengan code of responsibility. Misalnya membuat keputusan-keputusan rekrutmen tanpa bias, dan memang dia merekrut orang yang paling qualified, bukan karena anaknya siapa. Seharusnya seperti itu. Kemudian ada grievance policy, mediation process. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah, ada proses mediasi. Kemudian conflict with employee layoff. Jadi ketika karyawan ada yang harus di PHK, bagaimana tanggung jawab perusahaan pada orang itunya. Makanya harus disediakan pesangon, harus ada disediakan ketika karyawan di PHK, ya tidak boleh PHK begitu saja. Kita harus kasih pesangon. Responsibility to stakeholders. Jadi perusahaan mempunyai responsibility, kita sudah pernah bahas. I think we have discussed this. Who are the stakeholder of a company? Siapa-siapa saja stakeholder atau pemangku kepentingan, siapa-siapa saja orang yang punya kepentingan dalam perusahaan. Pertama konsumen, kemudian yang kita sudah bahas tadi konsumen, kemudian karyawan juga pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang lainnya adalah stockholders. Stockholders adalah pemegang saham. Pemegang saham make decisions that are in the best interest of the owners. It has to tie employee compensation to firm performance, release accurate information about financial condition. Jadi kepada pemegang saham, perusahaan harus membuat keputusan yang memang best interest, yang memang untuk kepentingannya pemilik ya. Stockholder sebagai pemegang saham, mereka termasuk juga pemilik saham walaupun cuma sekian persen. Adakah mungkin di antara kalian yang sudah pernah membeli saham? Misalnya saya punya sahamnya Unilever 1 lot. Walaupun cuma 1 lot, jadi cuma sekian persen dari perusahaan. Tapi saya adalah stockholdernya Unilever, walaupun nilainya sangat kecil. Jadi, Unilever mempunyai tanggung jawab kepada saya sebagai pemegang sahamnya. Apa tanggung jawabnya? Ya, dia harus memberikan kompensasi employee itu terkait dengan memang kinerja perusahaan seperti apa. Dan yang sudah kita bahas tadi, dia harus memberikan accurate information about financial condition. Dia tidak boleh melebih-lebihkan, dia tidak boleh mengurang-urangkan, harus apa adanya. Jadi, pemegang saham kan mengetahui performa company itu bagus atau tidak dilihat dari situasi keuangannya begitu. Nanti pemegang saham memutuskan apakah dia tetap memegang itu sahamnya atau dia melepasnya itu sahamnya. Jadi dia harus lihat berdasarkan laporan keuangannya bagaimana kondisi perusahaan sekarang. Jangan sampai yang terjadi di contoh yang tadi, ternyata manajemennya, bos-bosnya dibilang, lapor itu bilang bagus kondisi keuangan, tak supaya kita ini bos-bos dapat bonus. Itu kan yang terjadi tadi di perusahaan apa itu tadi? Sunbeam. Nah, itu sangat tidak etis dan tidak boleh dilakukan. Dan ternyata itu juga pernah dilakukan sama Garuda ya. Nah, bukan persis seperti itu, tapi mengarah ke situ. Jadi dia tidak memberikan laporan ke PSAK. Ensure responsibilities to stockholder. Jadi harus ada shareholder activism, active efforts by shareholders to influence a firm's management policies. Jadi ada usaha aktif dari pemegang saham untuk mempengaruhi perusahaan dalam membuat aturan-aturan. Jadi misalnya saya punya pengaruh juga sebenarnya ke Unilever, walaupun pengaruh saya sangat kecil. Siapa yang punya pengaruh besar? Orang-orang yang mempunyai saham besar di situ. Makanya kalau kita biasa lihat drama-drama, misalnya kalian suka nonton Succession atau kalian nonton drakor-drakor, kalian akan lihat bahwa ketika misalnya pilih CEO, itu akan dipilih orang yang punya saham yang besar, dia akan punya pengaruh dan suara yang lebih besar, dia akan lebih ditakuti, dia akan lebih didengar. Kenapa? Karena dia punya kekuatan yang lebih besar dengan jumlah sahamnya yang persentase pemilik sahamnya yang besar gitu. Misalnya dulu ya saya kasih contoh kayak YG.
Kalau kalian tahu Korea, kalian tahu YG Entertainment, itu kan yang Hyun Suk pendirinya, dia bukan pemilik saham tunggal, ada banyak pemilik saham. Karena dia juga sudah go public, jadi banyak masyarakat umum memiliki sahamnya. Tapi dia sebagai pemilik saham terbesar, dia yang paling berpengaruh dan membuat banyak keputusan penting. Kira-kira seperti itu. Kemudian institutional investor, financial institutions that purchase large amount of stock, managers may be more willing to listen to this large investor. Jadi ya, biasanya manajer, tapi itu ya tanggung jawabnya, karena ya namanya siapa yang memiliki saham, dia pasti kan mau yang terbaik, karena dia punya uang banyak di situ, dia punya resiko besar di situ, jadi makanya pasti dia mau membuat keputusan ya, idealnya pasti dia membuat keputusan yang memang untuk kepentingan perusahaan. Jadi manajer bisa saja mereka lebih mau mendengarkan kepada orang-orang yang pengaruhnya besar seperti itu. Jadi gajinya itu eksekutif, gajinya itu manajemen, itu mereka memang bisa mempengaruhi performa atau kinerja perusahaan. Jadi kita bisa lihat di sini mana perusahaan mempunyai penghasilan yang sama, dia punya pengeluaran juga yang sama, tapi perusahaan ini dia kasih bonus, dia kasih gaji kepada direktur-direkturnya 30 juta dolar, yang ini cuma 5 juta dolar, maka profitnya lebih besar yang mana? Yang ini dong. Nah, kalau profit besar, artinya RUPS dalam bukan RUPS. Dalam RUPS akan diumumkan, oh dividen yang bisa dibagikan, dividen itu pembagian keuntungan. Jadi kalau kalian beli saham atau kalian punya perusahaan itu mempunyai keuntungan itu kan umumnya ya dia bagi dua. Ada keuntungan yang disimpan tetap di perusahaan sebagai modalnya perusahaan kalau perusahaan mau berkembang buat diputar ulang, dan sebagian lagi keuntungan ini bisa dibagi ke pemilik saham. Jadi pemilik saham kan sudah invest, dia sudah tanam saham, dia sudah tanam uangnya di situ, dia mau dapat untung dong. Nah dari keuntungan ini nih dibagi-bagi gitu. Misalnya saya punya 0,05% saham Unilever misalnya ya, bahkan jauh lebih kecil lagi dari itu. Karena saya punya segitu ya, saya harus dapat sekian persen itu dari berapa keuntungannya Unilever. Kalau dia untung, kalau dia rugi ya saya tidak dapat apa-apa, malah saya punya nilai saham turun, saya punya uang berkurang. Jadi seperti itu. Kalau direktur-direkturnya digaji terlalu banyak, maka dia punya profit perusahaan akan sedikit, maka keuntungan dividen yang dibagikan kepada para pemilik saham juga jadi lebih sedikit. Nanti di pertemuan ke-10 kita akan bahas bagaimana struktur organisasi itu mempengaruhi kinerja perusahaan. Conflict with excessive executive compensation. Jadi kalau ada konflik dengan kompensasi executive compensation, ini jadi compensation eksekutif itu di Amerika sudah naik secara dramatis, naik sekali. Tahun 80, dia punya gaji eksekutif atau direktur-direktur itu 42 kali lebih besar dari rata-rata karyawan. Tapi tahun 2000 sudah 500 kali lebih besar. Jadi Amerika itu seperti itu. Nah, kalau kau nonton Big Short, dan saya bahas juga di pertemuan 10 Big Short, itu banyak masalah-masalah begitu. Responsibility to creditors. Jadi perusahaan wajib untuk jadi stakeholder perusahaan tadi konsumen, karyawan, pemegang saham. Yang keempat adalah kreditor. Perusahaan juga pasti punya kewajiban sama kepada siapa dia meminjam uang atau kreditornya. Beda ya kreditor dengan pemegang saham. Kalau pemegang saham, ketika kita rugi, ya sudah pemegang saham tidak dapat pembagian dividen. Tapi kalau kreditor, kau mau rugi kayak, kau mau untung kayak, kau harus bayar utang. Seperti itu. They have to meet financial obligations to the creditor, jadi dia harus memenuhi tanggung jawab finansialnya kepada kreditor. They have to inform creditors if firm is having difficulty, jadi kalau misalnya perusahaan tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya, ya dia harus bicarakan, dia harus lapor ke kreditor, ke bank, maaf saya kayaknya bulan ini tidak bisa bayar, atau saya tidak bisa bayar full, atau saya tidak bisa bayar bunganya, atau apa. Jadi harus ada usaha untuk komunikasi. Kalau perusahaan tidak membayar kreditor, apa yang dia utangkan, kalau dia tidak membayar utangnya, lama-lama perusahaan bisa ya menyatakan kebangkrutan begitu. Kalau dia sudah menyatakan bangkrut, nanti dia dibantu sama pemerintah dan ya macam-macam. Tapi ya namanya bangkrut pasti dia punya aset-aset pribadi pun sebagai owner harus dilikuidasi, dikorbankan rumahnya, tabungan pribadinya, bisa jadi seperti itu. Lanjut ke part 3.